Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertemuan kita pada siang hari ini yaitu menjelaskan tentang materi listrik statis. Oke. Ya. Oke. PowerPoint ini saya buat tahun 2013 ya. Waktu itu saya ikutkan lomba di provinsi, alhamdulillah dapat juara satu. Cuma ada beberapa mungkin nanti yang tidak support karena kebetulan laptop saya tidak saya install flash. Ini ada yang pakai flash tapi nggak masalah ya, hanya animasi saja. Oke, kita masuk di sini. eh jadi ada beberapa topik yang akan kita bahas, yaitu tentang muatan listrik, teori atom, kemudian medan listrik, gaya kolom, aplikasi listrik statis, serta elektroskop. Nah, kemarin kalian mendapatkan tugas untuk elektroskop. Oke. Kompetensi yang ingin kita kuasai pada materi ini yaitu bagaimana menjelaskan konsep listrik statis dan gejalanya dalam kehidupan sehari-hari. Indikatornya, siswa dapat menjelaskan teori atom, melakukan percobaan sederhana untuk menunjukkan sifat benda yang bermuatan listrik, kemudian mampu menjelaskan secara kualitatif hubungan antara gaya listrik dengan besarnya muatan listrik masing-masing benda bermuatan dan jarak antara dua benda bermuatan, serta memberikan contoh aplikasi listrik statis, baik dalam industri maupun dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebenarnya apa sih contohnya listrik statis ini dalam kehidupan sehari-hari? Nah, pastinya kalian tahu petir ya. Jadi ketika ada hujan deras ya, kemudian ada petir yang menyambar. Nah, petir ini adalah salah satu aplikasi listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bahkan cahaya yang dikeluarkan oleh petir ini lebih terang daripada cahaya 10 juta bola lampu pijar yang berdaya 100 watt. Ya, di mana di dalamnya juga ada molekul nitrogen, sangat penting untuk tumbuhan. Nah, dari mana sih petir ini mendapatkan energi listrik? Nah, oke. Jadi di sini tuh berasal dari loncatan muatan, ya. Oke. Dan sebenarnya secara bahasa statis itu artinya diam. Jadi listrik statis ini adalah listrik yang diam. Artinya dia tidak mengalir terus-menerus ya, tidak bersifat dinamis ya. Itu kenapa petir kalau terjadi sesekali saja, tidak mungkin petir terjadi terus-menerus. Jadi ketika sudah terjadi loncatan, setelah itu selesai ya. Nah, karena semua benda tersusun oleh atom, maka perubahan muatan listrik pada atom akan mengakibatkan perubahan listrik pada benda. Nah, listrik sendiri terdiri dari dua jenis muatan, yaitu muatan positif dan negatif. Yang pastinya ini sudah kalian pelajari waktu di SD ya. Oke, nah di sini bisa kita lihat ya bagaimana proses terjadinya petir ya. Oke, di sini kalau awannya netral ya, kemudian di sini awan netral dengan muatan terpisah. Nah, di sini, kemudian di sini ada terjadi sambaran petir ya, artinya di sini ada loncatan muatan. Nah, dan biasanya ini akan menyerang pada tempat yang paling tinggi yang ada di daerah tersebut. Jadi misalkan ketika kalian berada di suatu lapangan kemudian ada pohon yang lebih tinggi, maka dia akan mengenai pohon tersebut. Ataupun kalau misalkan pada gedung yang lebih tinggi, dia akan mengenai gedung tersebut. Nah, masalahnya jika pada lapangan misalkan tidak ada benda lain yang lebih tinggi kecuali diri kalian, dan ketika kalian berada di tengah, maka kalian juga bisa terkena petir ya. Itu kenapa? Karena manusia sendiri adalah merupakan konduktor. Di dalamnya banyak terdapat air dalam tubuh manusia. Kita mulai ke teori atom, ini hanya sebagai pengenalan saja. Jadi ada beberapa tokoh yang kita kenal dalam menjelaskan teori atom ya. Atom sendiri pertama kali dicetuskan oleh Demokritos ya, dari bahasa Yunani, yaitu a dan tomos. A artinya tidak, tomos itu artinya dibagi. Jadi benda yang tidak dapat dibagi lagi. Karena Demokritos tidak dapat mempertahankan pendapatnya apa sih itu atom, akhirnya Demokritos tidak dimasukkan dalam sejarah teori atom. Tokoh yang pertama kali menjelaskan bagaimana sih atom dengan eksperimennya itu adalah John Dalton. Nah, seperti
Jadi menurut Dalton di sini atom adalah partikel kecil yang tidak dapat dibagi lagi. Jadi bentuknya seperti ini, bulatan ini ya. Kemudian ada J.J. Thomson ya. Di sini dia sudah membagi menjadi dua muatan, yaitu muatan positif dan negatif yang tersebar merata. Jadi ini seperti roti kismis ya. Jadi kalau kalian tahu roti kismis, jadi ada mises di atasnya. Nah, itu ibaratnya atom katanya si J.J. Thomson. Jadi si mises tersebut adalah muatan-muatan listrik. Ini seperti ini ya. Oke, kemudian ada Rutherford. Nah, kalau menurut Rutherford ini jadi di sini atom adalah partikel kecil yang tidak dapat dibagi lagi, kemudian atom itu tidak dapat berubah menjadi atom unsur yang lain. Nah, jadi Rutherford ini sudah membagi lagi di mana tidak bercampur menjadi satu. Jadi yang bagian luar ini adalah elektron. Oke. Nah, ini sebenarnya tadi itu adalah flash, cuma tidak bisa terlihat ya karena saya tidak menginstal flash di laptop saya, tapi tidak masalah. Nah, kemudian Niels Bohr di sini menjelaskan bahwa atom ini terdiri dari kulit dan inti. Nah, yang ini sampai sekarang masih kita pegang ya. Nah, saya ulang lagi bahwa atom itu tersusun dari kulit dan inti atom, di mana di bagian inti atom atau nukleus terdapat proton dan neutron. Saya ulang lagi, di bagian inti atom atau nukleus terdapat proton dan neutron. Proton bermuatan positif, neutron bermuatan netral. Kemudian di bagian kulit atom itu terdapat elektron, di mana elektron ini bermuatan negatif. Nah, sekarang kalau ada pertanyaan dari ketiganya, yaitu proton, neutron, dan elektron, manakah yang mudah berpindah? Maka jawabannya adalah elektron. Mengapa? Karena elektron berada pada lapisan paling luar atau berada pada kulit atom. Nah, ya, saya ulang lagi bahwa atom itu tersusun atas kulit dan inti atom. Di bagian inti atom terdapat proton dan neutron. Proton bermuatan positif, neutron netral. Dan di bagian kulit terdapat elektron yang bermuatan negatif. Oke. Jadi menentukan nanti jenis atomnya apakah dia bermuatan positif atau negatif tergantung pada jumlah elektronnya. Mengapa? Karena elektronlah yang mudah berpindah, karena dia berada pada paling luar. Tetapi perlu diperhatikan, tidak semua benda atau materi memiliki elektron yang suka berpindah. Oke ya, ada yang suka tenang-tenang saja di tempatnya, ada yang sukanya loncat-loncat. Sama seperti kalian. Ya, meskipun sama-sama laki-laki atau sama-sama perempuan, ada yang sukanya hanya duduk diam, tapi ada yang sukanya lari kemana-mana. Nah, sama juga dengan atom. Ya, oke. Nah, sekarang ini adalah model atom, bisa kalian lihat, mungkin kalian sudah sering melihat animasi seperti ini ya. Nah, jadi di bagian dalam ini adalah proton dan neutron, kemudian bagian luar yang mengelilingi, jadi mirip tata surya ya. Bagian luar yang mengelilingi ini adalah elektron yang bermuatan negatif ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke muatannya. Oke. Nah, bagaimana sih kita bisa membuat listrik statis secara sederhana ya? Kita bisa membuatnya dengan cara menggosok. Nah, seperti percobaan kalian yaitu pada elektroskop sederhana. Misalnya penggaris plastik ini, ya. Penggaris plastik kalian gosok-gosokkan aja di rambut. Nah, atau paling mudah di buku. Nah, biasanya tahun lalu murid-murid paling suka menggosok dengan buku karena lebih mudah dibanding menggunakan rambut. Karena kalau rambut itu ada yang rambutnya kalau sudah keramas itu nggak bisa ya, nggak bisa untuk memindahkan elektron. Jadi ketika penggaris plastik kalian gosokkan dengan rambut, maka elektron pada rambut akan berpindah ke penggaris plastik sehingga penggaris plastik akan bermuatan negatif. Ya, jadi itu semua jenis atom nanti tergantung pada banyak sedikitnya elektron. Kalau kelebihan elektron nanti bermuatan negatif, kalau kekurangan elektron nanti bermuatan positif. Oke, seperti itu ya. Nah, seperti ini.
Nah, beda lagi kalau tadi plastik kita gosok pada wall, kita gosok pada rambut, kita gosok pada buku, itu akan bermuatan negatif, tetapi akan berbeda antara kaca dengan kain sutra. Nah, cuma ini eksperimennya agak susah ya karena diminta kain sutra. Kain sutra ini halus ya, lembut. Nah, kalau yang ini, kalau tadi elektronnya si rambut yang berpindah, tapi kalau ini yang berpindah adalah elektronnya kaca. Nah, elektronnya kaca akan berpindah kepada kain sutra sehingga si kaca akan kekurangan elektron dan bermuatan positif. Oke ya. Kalau tadi si plastik dengan rambut yang berpindah adalah elektron pada rambutnya ya, atau elektron pada bukunya yang berpindah ke plastik sehingga bermuatan negatif, tapi khusus pada kaca, elektron kacanya yang berpindah kepada kain sutra sehingga kacanya kekurangan elektron dan bermuatan positif ya. Oke. Nah, yang ada pada gambar ini adalah gambar elektroskop. Nah, kalau penggaris plastik tadi yang sudah kalian gosokkan pada buku ataupun pada rambut, kalian sentuhkan pada ujung elektroskop yang bagian atas ya, jadi berupa kabel. Kalaupun nanti kalian membuat kabelnya kok nggak bisa bergerak ya bagian bawah, jadi bagian bawah ini kita beri aluminium foil. Nah, kalau sudah diletakkan di bagian atas, jika aluminium foilnya membuka dan menutup, maka percobaan membuat elektroskop sederhana punya kalian sudah betul ya. Oke, nah jadi kita tahu bahwa muatan positif jika didekatkan dengan muatan negatif maka interaksinya adalah tarik-menarik. Nah, tapi kalau muatannya sama, misalnya positif dengan positif, maka yang terjadi adalah tolak-menolak. Ataupun muatan negatif dengan negatif, maka interaksinya juga tolak-menolak. Oke, paham ya sampai di sini? Nah, jadi di sini kalian harus pahami bahwa yang muatannya sama itu terjadi interaksi tolak menolak, yang muatannya berlawanan itu terjadi interaksi tarik menarik. Sekarang kita lihat di sini. Karena yang didekatkan adalah muatan positif, maka yang tertarik ke atas adalah muatan yang negatif. Sehingga yang tersisa di bagian bawah adalah muatan yang positif. Nah, oke, seperti ini bisa kita lihat ya. Loh, ini kok berjauhan? Berarti muatannya sama. Ya, sehingga dia tolak menolak. Ini kok berdekatan? Berarti muatannya berlainan sehingga terjadi tarik menarik. Oke ya. Nah, sekarang kita masuk ke medan listrik. Apa itu medan listrik? Yang namanya medan listrik adalah daerah di sekitar muatan listrik yang masih mendapat pengaruh gaya listrik dari muatan tersebut. Nah, ini ada garis-garis gayanya ya. Kalau kalian lihat seperti ini, jadi garis-garis gayanya keluar dari muatan positif, tanda panahnya ke arah keluar, dan tanda panah masuk ke arah muatan negatif. Seperti ini ya cara menggambarkannya. Oke, nah ya. Ini interaksi muatan listrik ya. Saya ulang lagi bagaimana menggambarkan garis gayanya. Jadi tanda panahnya keluar dari yang muatan positif dan masuk ke dalam muatan yang negatif seperti ini. Jadi kalau muatannya sama seperti ini kan sama-sama keluar, akhirnya tolak menolak. Atau negatif-negatif sama-sama masuk, akhirnya juga sama tolak menolak. Tapi kalau positif dan negatif yang terjadi maka interaksinya adalah tarik menarik. Oke, nah sekarang kita masuk ke hukum Coulomb. Ya. Hukum Coulomb mengatakan adalah besarnya gaya listrik sebanding dengan besarnya muatan listrik dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Oke, nah ini persamaannya ya. Jadi persamaannya biasanya saya menyingkatnya F sama dengan K-Q rata. K kali Q1 kali Q2 per R yang dikuadratkan. Oke, berarti kalau jaraknya semakin jauh, maka gaya Coulombnya akan semakin kecil. Ya sama dengan magnet ya, biasanya kalau kalian kasih magnet jaraknya dekat kan tertariknya kuat. Ya, tapi kalau magnetnya jauh maka gaya magnetnya akan semakin kecil. Sama juga dengan hukum Coulomb, gaya Coulomb ya. Nah, kalau jaraknya semakin jauh maka otomatis gayanya akan semakin kecil, apalagi ini per R yang dikuadratkan.
Nah, di mana K merupakan tetapan nilainya 9 kali 10 pangkat 9. Q adalah muatan, Q1 berarti muatan 1, Q2 berarti muatan 2. Dikalikan, kemudian dibagi dengan jarak yang dikuadratkan. Oke, ya. Ini penghayaan saja. Nah, ini gambar elektroskop yang tadi sudah dijelaskan. Jadi apa sih fungsi dari elektroskop? Elektroskop ini fungsinya adalah untuk mengetahui ada tidaknya muatan listrik. Ya, contohnya sederhananya ketika kalian menggosok penggaris dengan rambut, kemudian kalian dekatkan pada ujungnya. Kalau bagian bawahnya atau aluminium foilnya membuka dan menutup, berarti sudah terjadi, sudah terdapat muatan listrik seperti ini. Ya, oke. Nah, sekarang aplikasi listrik statis. Oke. Nah, seperti yang tadi sudah saya jelaskan di awal bahwa contoh penerapan listrik statis dalam kehidupan sehari-hari itu adalah petir. Ya, oke. Di mana loncatan muatan ini bisa terjadi antara awan dan awan atau antara awan dan bumi. Oke. Nah, biasanya dalam suatu gedung yang tinggi supaya mereka tidak terkena petir, maka biasanya yang mereka lakukan adalah memberikan penangkal petir. Nah, pastinya kalian sudah pernah dengar ya istilah penangkal petir. Nah, penangkal petir ini dia bentuknya logam ya, logam yang cukup runcing ya di bagian atasnya. Kemudian kalau nanti petir mengenai logam tersebut, maka otomatis akan dialirkan ke arah ground ya. Apa itu ground? Ground itu maksudnya ke bumi. Ya, oke, mengapa kok dialirkannya ke bumi? Karena bumi dapat menampung berapapun besarnya muatan listrik. Nah, dan ini sangat penting. Mengapa? Karena kalau sampai petir tersebut mengenai benda-benda elektronik seperti komputer, HP, maka otomatis tidak bisa terselamatkan. Ini pernah kejadian ya di suatu instansi tertentu. Jadi mereka memiliki seperangkat komputer ya. Kemudian waktu itu hujan petir ya, dan petir tersebut mengenai beberapa komputer mereka. Nah, mungkin kalau komputer rusak kan masih bisa beli lagi ya, mikirnya gitu. Tapi ketika itu berhubungan dengan data-data penting, maka itu tidak akan terselamatkan. Sehingga itu kenapa kalau penyimpanan itu sistemnya lebih enak sebenarnya menyimpan di cloud atau apa ya, seperti di Google Drive atau apa. Kalau kalian punya penyimpanan maya ya, itu akan jauh lebih aman sebenarnya jika terjadi hal seperti itu. Nah, hal yang sama jika seandainya kalian berdiri di suatu tempat yang pernah mungkin ya mendengar ya cerita ada manusia tersambar petir. Kok bisa? Ya bisa saja ya. Jika misalnya di daerah tersebut, di tempat tersebut, posisi kalian adalah posisi yang paling tinggi di tempat tersebut. Mengapa? Karena manusia itu sendiri adalah konduktor. Karena sebagian besar tubuh manusia itu adalah tersusun oleh air. Jadi air ini konduktor. Itu kenapa kalau kalian suka melihat movie, kemudian ada genangan air, kemudian kalian tinggal lempar kabel di atasnya, otomatis juga tersengat. Mengapa? Karena air itu merupakan konduktor. Ya, sehingga itu kenapa juga PLN menyarankan jika memegang usahakan tangan tidak dalam keadaan basah ya. Sehingga kalian disarankan menggunakan dilapisi karet atau plastik, sandal karet, sandal jepit dan lain sebagainya. Mengapa? Karena yang bersifat karet atau plastik itu adalah bersifat isolator. Oke, silakan sampai di sini. Silakan kalau mau ada pertanyaan tentang penerapan atau aplikasi listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Selain petir ada lagi nggak yang lain? Ada ya, diantaranya mesin fotokopi, kemudian apa ya, menggosok itu ya, menggosok apa namanya? Tadi penggaris ya, penggaris. Kemudian mungkin pernah nonton movie ya, ngadain party ya, pesta, terus pingin balonnya melayang di apa? Di atap ya, itu bisa ya kalian gosokkan pada rambut kalian, kemudian tinggal kalian lepas otomatis menempel selama rambut kalian memang mudah untuk berpindah elektron dari rambut pada balon ya. Mungkin pernah ya lihat movie kayak gitu ya, digosokin balonnya di apa, di rambutnya, kemudian habis itu balonnya nanti akan menempel pada tembok ataupun atap ya, itu juga bisa. Oke, silakan kalau mau ada pertanyaan. Sebenarnya untuk materi listrik statis tidak terlalu banyak. Oke,
Kalau tidak ada, saya kasih pertanyaan ya. Silakan yang bisa menjawab nanti dinyalakan mikrofonnya. Oke, pertanyaan yang pertama. Oke ya. Daerah di mana sebuah muatan listrik masih mendapat pengaruh gaya listrik disebut apa? Ini ada pilihannya. Apakah daya listrik? Apakah potensial listrik? Apakah gaya gerak listrik atau medan listrik? Oke, silakan yang bisa langsung nyala. Ya, siapa yang menjawab? Medan listrik, Bu. Iya, betul. Halimatus Sa'diyah ya. Ya, betul. Medan listrik. Ya, itu daerah di mana sebuah muatan listrik masih mendapat pengaruh gaya listrik. Oke, sekarang kita ke pertanyaan kedua. Oh, ini hitungan. Saya lewati saja. Yang hitungan. Nah, kaca. Nah, ya. Pertanyaan kedua saya ubah aja ya. Saya ubah aja. Ini kaca. Sekarang yang lain. Nah, tadi saya katakan bahwa penggaris yang digosokkan dengan rambut akan menjadi bermuatan titik-titik-titik. Yo. Penggaris yang digosokkan dengan rambut atau buku nanti akhirnya akan bermuatan apa? Ayo. Silakan yang bisa menjawab. Penggaris yang digosokkan dengan rambut akan menjadi bermuatan apa? Masih ingat tadi penjelasan saya? Hasilnya dia akan bermuatan apa? Oke. Ada yang bisa? Penggaris yang digosokkan dengan rambut akan bermuatan apa? 1, 2. List negatif, Bu. Iya, betul. Lailatus dapat 2 poin hari ini. Ya, bermuatan negatif. Mengapa? Karena elektron dari rambut akan berpindah kepada plastik, ya. Sekarang pertanyaan yang ketiga. Nah, kaca yang digosokkan kain sutra akan bermuatan positif. Hal ini terjadi karena titik itu ada pilihannya ya. Kaca yang digosokkan kain sutra akan bermuatan positif. Hal ini terjadi karena apa? A. Apakah elektron berpindah dari kain sutra ke kaca? B. Elektron berpindah dari kaca ke kain sutra? C. Proton berpindah dari kain sutra ke kaca? Atau D. Proton berpindah dari kaca ke kain sutra? Oke. Kaca yang digosokkan kain sutra akan bermuatan positif. Pilihannya apa yang betul? Apakah A, B, C, atau D? B. Ya, oke, betul. Elektron berpindah dari Iya. kaca ke kain sutra. Iya, siapa ini namanya? Rizal. Rizal. Oke, betul Andira. ya. Rizal. Jadi kalau ada soal pilihannya seperti ini, kalian jangan menjawab proton. Mengapa? Karena proton tidak berpindah. Yang berpindah adalah elektron, karena elektron berada paling luar. Nah, jadi kalau pada soal ini elektronnya berpindah dari mana ke mana? Nah, karena kacanya muatannya positif, otomatis dari kaca ke kain sutra. Sehingga si kaca kekurangan elektron dan bermuatan positif. Oke. Nah, ini sepotong ebonit akan bermuatan listrik negatif. Dilihat ya kalimatnya. Negatif. Bila digosok dengan wol. Karena apa? Nah, A. Apakah muatan positif dari ebonit pindah ke wol? B. Elektron dari wol pindah ke ebonit. C. Muatan positif dari wol pindah ke ebonit. Atau D. Elektron dari ebonit pindah ke wol. Bu, muatan positif itu apa? Muatan positif adalah proton. Apakah protonnya yang berpindah atau elektronnya? Ya, yuk. Tadi sudah dikasih kata kunci. Apakah A, B, C, atau D? Oke, ini pertanyaan terakhir sebelum saya tutup. Oke, silakan. Ada yang mau menjawab? Kalau tadi positif, soal sebelumnya dijawab Rizal, sekarang soalnya negatif listriknya. Oke, silakan. Apakah A, B, C, atau D? Oke, ada yang mau menjawab? Oke, yang mana?
Oke, saya hitung. 1, 2, oke, 3, 4. Ya, Siti. B, Bu. B. Oke, kita lihat B. ya. Elektron dari wall pindah ke ebonit. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, pilihannya harus pilih elektron. Ya, sekarang berarti antara B dan D. Nah, karena ebonitnya negatif, berarti ebonitnya kelebihan elektron. Berarti dia dapat elektron dari mana? Elektronnya dari si wall. Jadi betul yang B ya. Elektron dari wall pindah ke ebonit. Oke, sudah selesai ya. Oh, ini sebentar. Oh, ini tidak perlu ya. Ini tidak masuk di KD kita. Oke, sudah selesai pertemuan kita. Silakan kalau mau ada pertanyaan. Barusan jawab Siti Maulinda. Tidak ada yang mau ditanyakan, sudah jelas ya? Oke, tidak terlalu sulit untuk listrik statis. Oke, kalau tidak ada pertemuan kita akhiri untuk hari ini. Terima kasih atas kehadiran kalian. Nanti absennya menyusul di belakang ya. Oke, mohon maaf jika ada salah kalimat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.